Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kita rahmat kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Dr. Syafiruddin Sulaiman SE MSI. Perkenalkan, nama saya Eviandria. Adapun yang topik saya akan bawakan adalah model sistem terbuka. Sistem terbuka dibangun atas teori sistem umum dan telah banyak digunakan untuk memahami masalah manajemen dan organisasi. Ide dasarnya untuk memikirkan organisasi bukan sebagai sistem tetapi sebagai sistem terbuka. Pendekatan sistem tersebut menarik perhatian pada hubungan antara bagian-bagian internal suatu sistem dan pada hubungan orang batas sistem. Sistem terbuka mengimpor sumber daya seperti energi dan mineral yang masuk di lingkungan melintasi batas, menjalani beberapa proses transformasi di dalam sistem, dan meninggalkan barang dan jasa. Tema sentral dari pandangan sistem terbuka manajemen adalah organisasi tergantung pada lingkungan yang lebih luas dan input jika mereka ingin bertahan. Kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan proses input dan output, proses konversi dan loop umpan balik. Organisasi harus memuaskan mereka yang berada di lingkungan yang lebih luas dengan cukup baik untuk memastikan bahwa mereka terus menyediakan sumber daya. Sedangkan tugas manajemen adalah mempertahankan hubungan tersebut jika organisasi ingin berkembang. Umpan balik mengacu pada informasi tentang kinerja sistem. Ini mungkin disengaja melalui service pelanggan atau tidak direncanakan seperti hilangnya bisnis dari pesaing. Umpan balik memungkinkan mereka yang mengelola sistem untuk mengambil tindakan perbaikan. Ide lain subsistem, kursus subsistem dalam departemen atau fakultas. Fakultas adalah subsistem universitas, sedangkan universitas adalah subsistem dari sistem pendidikan tinggi. Kursus itu sendiri akan terdiri dari beberapa sistem, satu untuk menjamin kualitas, satu untuk pendaftaran, satu untuk mengajar, dan yang lain untuk penilaian. Setiap elemen organisasi itu sendiri merupakan subsistem, ada subsistem teknis, subsistem orang, subsistem keuangan, dan seterusnya. Pada gambar di atas, subsistem ini berinteraksi satu sama lain, dan beberapa orang baik mengelola tautan ini mempengaruhi fungsi keseluruhan sistem ketika sebuah universitas secara signifikan meningkatkan jumlah siswa yang diterima di kursus populer. Ini mempengaruhi banyak bagian sistem seperti akomodasi teknologi, sumber pengajaran orang, dan ujian proses bisnis. Pendekatan sistem menekankan hubungan antara sistem dan meningkatkan manajer bahwa perubahan dalam satu sistem akan memiliki konsekuensi orang lain. Sistem sosial teknis. Varian penting dari teori sistem adalah gagasan tentang sistem sosial teknis. Organisasi memiliki sistem teknis dan sosial, itu adalah sistem sosial teknis masing-masing mempengaruhi yang lain. Jadi orang perlu mengelola keduanya. Sebuah analisa sosial teknis bertujuan untuk mengintegrasikan komponen sosial dan teknis. Mengoptimalkan suatu sementara mengabaikan yang lain mungkin tidak produktif. Manajemen kontingensi. Pendekatan kontingensi menyiratkan bahwa manajer secara sadar memperhatikan aspek lingkungan. Manajemen kontingensi menyiratkan bahwa manajer secara sadar mempertahankan aspek lingkungan mereka yang perlu mereka perhitungkan dalam membentuk organisasi mereka. Teori kontingensi menekankan menciptakan organisasi dapat mengatasi ketidakpastian dan perubahan. Menggunakan nilai-nilai modal sistem terbuka, mereka juga mengakui bahwa beberapa fungsi perlu bekerja dengan cara yang stabil dan dapat diprediksi menggunakan nilai-nilai modal proses internal. Sedangkan teori kompleksitas, tema populer dalam pemikiran manajemen adalah mengelola kompleks yang muncul dari umpan balik antara bagian sistem yang berhubung. Jika kita lihat gambar di samping, prefiksi X, maka X berada dalam lingkungan yang terdiri dari Y dan Z.
X menemukan apa yang dilakukan Y dan Z, memilih bagaimana respon dari kemudian bertindak. Tindakan itu memiliki konsekuensi bagi Y dan Z yang mereka temukan. Ini mengarahkan mereka untuk memilih respon yang memiliki konsekuensi yang mungkin ditemukan dan ditindaklanjuti oleh X. Tabel di atas kompres pendekatan untuk perubahan yang disarankan oleh prefeksi tradisional dan kompleksitas. Cara berpikir tentang organisasi ini terkadang menggunakan istilah sistem linear dan non-linear. Linear menggambarkan sistem di mana suatu tindakan mengarah ke reaksi yang dapat diprediksi. Sistem non-linear adalah sistem yang hasilnya kurang dapat diprediksi. Jika manajer menurunkan harga, mereka akan terkejut jika penjualan sesuai dengan perkiraan. Mereka tidak dapat memprediksi reaksi pesaing, perubahan selera atau produk baru. Keadaan di luar berubah dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh manajemen. Jadi sementara konsekuensi jangka pendek dari suatu tindakan jelas, konsekuensi jangka panjang tidak. Tabel 2.4 tentang manajemen yang muncul datang dari banyak sumber. Salah satunya adalah kebutuhan yang diterima secara luas untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini adalah perlunya menyeimbangkan inovasi dan kreativitas dengan tata mengelola dan kontrol yang lebih dekat, terutama di bidang jasa keuangan. Deregulasi banyak bidang kegiatan memungkinkan persaingan baru untuk memasuki pasar yang sebelumnya. Pelindungan maskapai penerbangan jasa keuangan. Hal ini adalah integrasi yang lebih erat antara banyak bidang bisnis yang sebenarnya terpisah seperti komunikasi, elektronik, konsumsi, dan hiburan. Ada juga internasionalisasi bisnis yang berkembang. Sekian dan terima kasih. Begitulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang topik saya akan bawakan adalah model sistem terbuka. Sistem terbuka dibangun atas teori sistem umum dan telah banyak digunakan untuk memahami masalah manajemen dan organisasi. Ide dasarnya untuk memikirkan organisasi bukan sebagai sistem tetapi sebagai sistem terbuka. Pendekatan sistem tersebut menarik perhatian pada hubungan antara bagian-bagian internal suatu sistem dan pada hubungan orang batas sistem. Sistem terbuka mengimpor sumber daya seperti energi dan mineral yang masuk di lingkungan melintasi batas, menjalani beberapa proses transformasi di dalam sistem dan meninggalkan barang dan jasa. Tema sentral dari pandangan sistem terbuka manajemen adalah organisasi tergantung pada lingkungan yang lebih luas dan input jika mereka ingin bertahan. Kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan proses input dan output, proses konversi dan log umpan balik. Organisasi harus memuaskan mereka yang berada di lingkungan yang lebih luas dengan cukup baik untuk memastikan bahwa mereka terus menyediakan sumber daya. Sedangkan tugas manajemen adalah mempertahankan hubungan tersebut jika organisasi ingin berkembang. Umpan balik mengacu pada informasi tentang kinerja sistem. Ini mungkin disengaja melalui service pelanggan atau tidak direncanakan seperti hilangnya bisnis dari pesaing. Umpan balik memungkinkan mereka yang mengelola sistem untuk mengambil tindakan perbaikan. Ide lain subsistem, kursus subsistem dalam departemen atau fakultas. Fakultas adalah subsistem universitas, sedangkan universitas adalah subsistem dari sistem pendidikan tinggi. Kursus itu sendiri akan terdiri dari beberapa sistem, satu untuk menjamin kualitas, satu untuk pendaftaran, satu untuk mengajar, dan yang lain untuk
penilaian. Setiap elemen organisasi itu sendiri merupakan subsistem, ada subsistem teknis, subsistem orang, subsistem keuangan, dan seterusnya. Pada gambar di atas, subsistem ini berinteraksi satu sama lain, dan beberapa orang baik mengelola tautan ini mempengaruhi fungsi keseluruhan sistem ketika sebuah universitas secara signifikan meningkatkan jumlah siswa yang diterima di kursus populer. Ini mempengaruhi banyak bagian sistem seperti akomodasi teknologi, sumber pengajaran orang, dan ujian proses bisnis. Pendekatan sistem menekankan hubungan antara sistem dan meningkatkan manajer bahwa perubahan dalam satu sistem akan memiliki konsekuensi orang lain. Sistem sosial teknis. Varian penting dari teori sistem adalah gagasan tentang sistem sosial teknis. Organisasi memiliki sistem teknis dan sosial, itu adalah sistem sosial teknis masing-masing mempengaruhi yang lain. Jadi orang perlu mengelola keduanya. Sebuah analisa sosial teknis bertujuan untuk mengintegrasikan komponen sosial dan teknis. Mengoptimalkan suatu sementara mengabaikan yang lain mungkin tidak produktif. Manajemen kontingensi. Pendekatan kontingensi menyiratkan bahwa manajer secara sadar memperhatikan aspek lingkungan. Manajemen kontingensi menyiratkan bahwa manajer secara sadar mempertahankan aspek lingkungan mereka yang perlu mereka perhitungkan dalam membentuk organisasi mereka. Teori kontingensi menekankan menciptakan organisasi dapat mengatasi ketidakpastian dan perubahan. Menggunakan nilai-nilai modal sistem terbuka, mereka juga mengakui bahwa beberapa fungsi perlu bekerja dengan cara yang stabil dan dapat diprediksi menggunakan nilai-nilai modal proses internal. Sedangkan teori kompleksitas, tema populer dalam pemikiran manajemen adalah mengelola kompleksitas yang muncul dari umpan balik antara bagian sistem yang berhubung. Jika kita lihat gambar di samping, prefiksi X, maka X berada dalam lingkungan yang terdiri dari Y dan Z. X menemukan apa yang dilakukan Y dan Z, memilih bagaimana respon dari kemudian bertindak. Tindakan itu memiliki konsekuensi bagi Y dan Z yang mereka temukan. Ini mengarahkan mereka untuk memilih respon yang memiliki konsekuensi yang mungkin ditemukan dan ditindaklanjuti oleh X. Berlanjut tanpa batas, setiap tindakan oleh X umpan balik memiliki dampak pada tindakan Y dan Z berikutnya, dan hal yang sama berlaku untuk Y dan Z. Interaksi yang berurutan menciptakan sistem umpan balik, dan urutan yang ditunjukkan untuk individu dalam gambar juga terjadi di antar organisasi. Ini kemungkinan membuat sistem kompleks. Tabel di atas kompres pendekatan untuk perubahan yang disarankan oleh prefiksi tradisional dan kompleksitas. Cara berpikir tentang organisasi ini terkadang menggunakan istilah sistem linear dan non-linear. Linear menggambarkan sistem di mana suatu tindakan mengarah ke reaksi yang dapat diprediksi. Sistem non-linear adalah sistem yang hasilnya kurang dapat diprediksi. Jika manajer menurunkan harga, mereka akan terkejut jika penjualan sesuai dengan perkiraan. Mereka tidak dapat memprediksi reaksi pesaing, perubahan selera, atau produk baru. Keadaan di luar berubah dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh manajemen. Jadi sementara konsekuensi jangka pendek dari suatu tindakan jelas, konsekuensi jangka panjang tidak. Tabel 2.4 tentang manajemen yang muncul datang dari banyak sumber. Salah satunya adalah kebutuhan yang diterima secara luas untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini adalah perlunya menyeimbangkan inovasi dan kreativitas dengan tata mengelola dan kontrol yang lebih dekat, terutama di bidang jasa keuangan. Deregulasi banyak bidang kegiatan memungkinkan persaingan baru untuk memasuki pasar yang sebelumnya. Pelindungan maskapai penerbangan jasa keuangan.
Hal ini adalah integrasi yang lebih erat antara banyak bidang bisnis yang sebenarnya terpisah seperti komunikasi, elektronik, konsumsi, dan hiburan. Ada juga internasionalisasi bisnis yang berkembang. Sekian dan terima kasih. Begitulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.